Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada setiap harinya, bahkan setiap detiknya, Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Sholawat beserta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu yang nomor 2, tips untuk merubah mindset atau berpikir kita yang tadinya gampang mengeluh, yang tadinya gampang capek ya Allah. Nomor 2 tipsnya adalah hadirkan Allah sebagai bagian dari belajar kita. Hadirkan Allah sebagai bagian dari kerja kita. Kalau memang kita sudah bekerja untuk para guru ya. Hadirkan Allah ketika kita sedang menghafal, sedang melakukan hal apapun itu, aktivitas apapun itu. Hadirkan Allah di situ. Karena ketika kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita, Allah sudah memberi pahala kepada setiap usaha yang kita lakukan. Seperti yang sudah Umi contohkan pada yang pertama tadi, ketika pikiran kita sudah apa-apanya karena Allah, karena Allah, karena Allah, insya Allah segala aktivitas yang kita lakukan bernilai pahala. Lalu Umi, kalau kita usaha tapi gagal terus gimana? Oh, berarti ada yang kurang. Umat Islam itu ada yang namanya senjata. Begini maksudnya. Orang Islam itu mempunyai senjata. Apa senjatanya? Ad-du'a atau doa. Ad-du'a kasaif. Doa itu bagaikan pedang atau senjata. Ketika kita ingin mendapatkan prestasi yang baik, Umi balik ke contoh yang pertama tadi, sudah usaha keras tapi kita belum berdoa, itu namanya hamba yang sombong. Tidak boleh seperti itu. Karena yang memiliki kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, diseimbangkan antara doa dengan usaha. Diseimbangkan antara doa dengan belajar kita. Belajar terus sampai jam 10 malam contoh ya. Kok tapi kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah berdoa kepada Allah, itu juga belum benar. Belajar terus, enggak doa, itu berarti hamba yang sombong. Berdoa terus, tapi kita enggak pernah belajar biar jadi anak yang cerdas, itu berarti bohong. Karena tidak ada peran yang seimbang. Harusnya kita belajar, tapi juga jangan lupa yang namanya doa. Doa ini tidak melulu dari kita sendiri. Bisa meminta doa kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua ini luar biasa perannya dalam mendoakan sang buah hati atau anak. Jadi meminta doa kepada kedua orang tua itu bagus banget ya. Begitu ya. Kalau Umi paparkan dengan rinci mungkin akan lama sekali ya. Akan tetapi
yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita percaya dalam hati untuk anak-anak Umi semua yang solih dan solihah. Yakin, kita harus yakin bahwa Allah mendengar semua apa yang menjadi doa kita. Allah akan mengabulkan semua yang menjadi hajat kita. Hajat artinya kebutuhan. Jadi Allah akan mengabulkan doa hambanya ketika memang hambanya itu butuh, bukan karena hambanya itu kepingin. Kepingin, keinginan dengan kebutuhan itu beda. Kalau kebutuhan itu wajib, kalau keinginan itu biasanya tidak pun tidak apa-apa, begitu. Jadi Allah itu ada keterangan begini, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kadang kita merasa, masa iya sih aku bisa jadi anak yang paling cerdas di kelas, contoh. Besok aku mau jadi polwan, besok aku mau jadi koki, jadi dokter, jadi pebisnis, jadi orang yang punya HP 7 umpama. Dengan keadaan kita sekarang yang belum kerja, masih sekolah, belum punya apa-apa, biaya masih dibiayain orang tua. Akan tetapi ketika kita berusaha dan berdoa, Allah mengijabahi, Allah mengkabulkan apa yang menjadi doa kita. Kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah itu maha segala-galanya. Jadi kesimpulannya, hadirkan di setiap aktivitas kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah, dan Allah. Dengan begitu kita akan merasa hidup kita berkah, dibaluti dengan rasa syukur. Ketika ingin apa kok belum tercapai, oh berarti memang rezeki saya baru bisa sampai di titik ini. Kedepannya harus bisa usaha yang lebih keras lagi, doa yang lebih semangat lagi agar Allah kabulkan pada waktu yang tepat. Begitu. Baiklah anak-anak Umi yang solih dan solihah, itulah tadi sedikit paparan dari Umi mengenai tips bagaimana merubah capek kita, merubah lelah kita menjadi lilah, atau segala aktivitas kita dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila Umi banyak salah. Tidak lain dan tidak bukan apa yang Umi sampaikan dari tausiah-tausiah sebelumnya tidak melulu untuk anak-anak Umi saja atau guru-guru saja, akan tetapi untuk Umi juga pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.